Prosedur mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Yang pertama, para pihak yang berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat permohonan atau gugatan. Selanjutnya, pihak yang berperkara menghadap petugas meja 1 untuk menyerahkan surat permohonan atau gugatan. Selanjutnya, petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan gugatan atau permohonan yang diajukan, dan kemudian menaksir panjar biaya perkara yang ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Selanjutnya, petugas meja pertama akan menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan disertai dengan surat kuasa untuk membayar. Setelah itu, para pihak yang berperkara kemudian menyerahkan surat permohonan atau gugatan disertai dengan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas atau kasir. Selanjutnya, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada para pihak sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Setelah itu, para pihak yang berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi, kemudian pihak berperkara menunjukkan ke pemegang kas disertai dengan surat kuasa untuk membayar. Setelah pemegang kas meneliti slip bank tersebut, maka akan diserahkan kembali surat kuasa untuk membayar kepada pihak yang berperkara dan diberi tanda lunas. Setelah itu, pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan kepada petugas meja 2. Kemudian petugas meja 2 mencatat atau mendaftar surat gugatan atau permohonan tersebut dan diberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian petugas meja 2 menyerahkan kembali surat permohonan atau gugatan yang sudah diberi nomor register. Jika menggunakan kuasa hukum, maka surat kuasa sudah harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, disertai dengan kartu identitas yang masih berlaku, melakukan berita acara sumpah, dan membayar PNBP sebesar Rp5.000. Tahap persidangan setelah gugatan masuk, yang pertama ada upaya damai atau mediasi. Dalam upaya damai ini, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya damai berhasil, akan dibuatkan akta perdamaian, dan jika tidak berhasil, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan. Dalam pembacaan gugatan, sebelum tergugat diberi kesempatan untuk menjawab, penggugat diberi kesempatan untuk mencabut gugatan atau mengubah isi surat gugatan. Namun jika penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban tergugat. Dalam jawaban tergugat ini, tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menjawab gugatan penggugat. Dan pada tahap ini, si tergugat boleh mengajukan rekovensi atau eksepsi. Setelah itu ada replik. Pada tahap ini, penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari si tergugat. Setelah itu ada duplik. Pada tahap ini, tergugat diberikan kesempatan sekali lagi untuk menanggapi replik dari si penggugat. Setelah itu pembuktian. Pada tahap ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti, baik itu bukti tertulis ataupun saksi-saksi. Selanjutnya, kesimpulan. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat menyampaikan
pendapat akhirnya yang merupakan kesimpulan. Setelah itu musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim ini bersifat rahasia. Semua majelis hakim menyampaikan pendapat atau pertimbangannya. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka akan diambil dari suara terbanyak. Setelah itu putusan. Pembacaan putusan oleh majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang. Dan ada tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding 14 hari setelah dibacakannya putusan. Namun jika ada pihak yang tidak hadir, maka jurusita akan menyampaikan putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dan upaya hukum banding yang dapat diajukan oleh pihak yang tidak hadir adalah 14 hari setelah ia menerima putusan tersebut.